Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku level 5 SD TK Al-Abidin. Ketemu lagi dengan Ustazah Mia ya. Hari ini kita akan kembali belajar pelajaran bahasa Indonesia. Siapkan dulu peralatannya. Silahkan disiapkan bukunya, buku BDR-nya, pensil, penghapus. Boleh juga siapkan pulpennya ya. Nah, sebelum kita mulai ke pelajarannya, Usmi akan mereview dulu apa yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Oke, sebelum kita ke ide pokok, Usmi akan membicarakan dulu tentang topik. Topik yaitu pokok pembicaraan dalam suatu teks. Jadi, suatu teks itu ada inti yang dibicarakan, biasanya ditandai oleh kata-kata yang sering muncul dalam teks tersebut. Jadi, dalam suatu teks yang terdiri dari beberapa paragraf itu ada satu topik tertentu. Contoh di teks berikut ini ya. Oke, kita baca dulu ya. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, kata yang sering muncul dalam teks ini adalah wayang bambu. Muncul beberapa kali ya, ada 4 kali. Jadi, dalam teks ini topik yang dibicarakan adalah wayang bambu. Bisa difahami ya anak-anak ya. Nah, oke anak-anak, kita lanjut ke ide pokok ya. Ide pokok merupakan inti pembahasan suatu paragraf. Nah, kalau tadi topik adalah inti pembahasan suatu teks yang terdiri dari beberapa paragraf, sekarang ide pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Nah, apa bedanya dengan gagasan utama, gagasan pokok itu Nah, Usmia ini ya jelaskan ide pokok, pikiran utama, pokok pikiran. Gagasan pokok, gagasan utama itu adalah sama, hanya penyebutannya yang berbeda. Untuk mencarinya pun, untuk menentukannya pun sama. Kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok? Ide pokok bisa kita tentukan dari kalimat utama dalam paragraf yang kita baca. Biasanya kalimat utama itu terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yang di awal paragraf disebut induktif, yang di akhir paragraf disebut deduktif. Jadi berarti sama dong antara kalimat utama dengan ide pokok. Ya. Jadi anak-anak, antara kalimat utama dengan ide pokok itu ada perbedaan. Kalau kalimat utama itu harus sama persis dengan teks, harus sama persis dengan tulisan yang ada dalam paragraf. Sedangkan ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Jadi kalimat utama itu bunyinya apa? Lah, intinya itu. Jadi tidak harus persis dengan kalimat utama ya. Oke, kita coba dalam teks berikut ya. Mari kita cari sama-sama mana yang merupakan kalimat utama dan tentukan ide pokoknya. Oke. Nah, kalimat utama harus persis dengan teks. Jadi ini adalah kalimat utama dalam paragraf nomor 1. Paragraf nomor 2, kalimat utama adalah ini. Paragraf nomor 3, kalimat utama adalah ini. Terus mana ide pokoknya? Nah, ide pokok bisa kita ambil dari kalimat utama. Jadi tidak harus persis dengan teksnya. Bisa kita ambil dari sini. Nah, ini adalah ide pokoknya. Selanjutnya, silakan perhatikan gambar berikut ya. Kita bisa membuat sebuah paragraf dari gambar ini. Langkah pertama yaitu tentukan ide pokoknya. Nah, ini yang disebut nanti mengembangkan ide pokok. Kita buat ide pokoknya. Contohnya, Sista dan Dewi adalah sahabat baik. Coba nanti kita buat kalimat pengembangnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh kalimat pengembangnya ya. Nah, tugasnya untuk pekan ini adalah buatlah 2 kalimat pengembang dari masing-masing ide pokok dalam gambar berikut.
Dalam gambar ini sudah Usmia bantu ya. Untuk ide pokoknya adalah bersepeda adalah kegiatan kesukaanku dan aku bersepeda berkeliling desa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah menyelesaikan lagi satu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau ada yang belum paham, kalian bisa WA ke Usmia ya. Dan untuk tugasnya silahkan dikumpulkan ke classroom masing-masing. Oke, Usmia tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.